Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Kita sampai pada bab kedua dari kitab yang pertama ya, bab kedua. Bab pertama kemarin adalah tentang niat, bab kedua adalah tentang taubat. Halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati, bab taubat. Qalal ulama'u, ulama berkata, at-taubatu wajibatun. Taubat itu wajib min kulli dzambin, dari semua dosa, dari setiap dosa. Fa in kanat al-maksiyatu, jika maksiat itu bainal abdi wa bainallahi, terjadi antara hamba dan antara Allah Ta'ala, artinya sifatnya maksiatnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan tidak sholat, meninggalkan puasa, sudah mampu untuk berhaji, tidak berhaji, dan seterusnya. Jadi maksiatnya hanya kepada Allah. La tata'allaku, maksudnya adalah tidak berkaitan bihaqi adamiyin, dengan hak manusia, dengan hak orang lain, dengan hak anak Adam atau anak manusia. Falaha salah satu surutin, maka taubat memiliki 3 syarat. Jadi jika maksiatnya itu, jika dosanya itu antara hamba dengan Allah semata, tidak berkaitan dengan orang lain, manusia dan seterusnya, maka taubatnya itu ada 3 syarat. Hanya ada 3 syarat. Ahaduha, yang pertama, ayyukli'a. Yang pertama adalah ayyukli'a anil maksiyati. Ayyukli'a yaitu mencerabut diri atau meninggalkan ya maksiat. Ini menjadi syarat pertama. Artinya kalau kita mau bermaksiat dari minuman keras, maka ya harus tinggalkan dulu minuman keras itu. Jangan sambil menenggak minuman keras terus bilang saya bertaubat. Jangan sampai kemudian orang bilang bertaubat tapi di rumahnya masih tertata rapi, botol-botol minuman keras penuh dengan isinya di barnya. Yaitu ya omong kosong kalau begitu. Harus dibuang dulu gitu. Harus dihancurkan dulu, dibuang dulu, baru kemudian dia sah untuk mengaku dirinya sedang bertaubat. Nuwun sewu, kalau misalkan kenapa kok pakai yuklia itu kan menjebol atau mencabut gitu ya. Jadi saya pernah membaca di salah satu kitab, saya lupa kitab apa, kenapa kok pakai kata ini, karena ibaratnya begini, kalau orang itu sedang berzina dan zakarnya sedang di dalam farjinya perempuan itu, kamu jangan bilang taubat selama itu belum kamu cabut gitu loh. Belum kamu cabut zakar itu, cabut dulu zakar itu, kemudian baru sah untuk mengatakan bahwa kamu itu sudah bertobat. Osani yang kedua, ayandama, menyesali ala fi'liha, melakukan dosa tersebut. Yang kedua adalah penyesalan. Jadi yang pertama adalah meninggalkan dosa itu, kemudian yang kedua adalah menyesali dosa tersebut. Menyesali dosa tersebut. Nah, jadi perasaan dalam hati harus menyesal. Jangan ada kebanggaan bahwa dia telah melakukan dosa itu. Jangan ada cerita setelah lama atau setelah selesai dia melakukan dosa, kemudian dia bercerita tentang apa yang telah dilakukan. Itu juga bukan bentuk penyesalan. Bukan bentuk penyesalan. Makanya dalam hadis yang lain itu dikatakan at-taubatu an-nadamah. Taubat itu intinya adalah penyesalan. Betul-betul dia menyesal dalam hatinya telah melakukan dosa tersebut. Nah, di antara bentuk ketidakmenyesalan itu adalah ketika dia menceritakan apa yang sudah dilakukan. Makanya dalam hadis yang lain, saya lupa tepatnya ya, redaksi persis hadisnya, cuma awalnya begini, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cari.
Ya kullu ummati mu'afan illal mujahirin gitu. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ini kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni dosanya, akan dimaafkan kecuali orang yang melakukan dosa dengan jihar, dengan terang-terangan. Kalau orang melakukan dosa terang-terangan, makna pertama adalah yang melakukan terang-terangan memang minum minuman keras di tempat umum misalkan, atau mempostingnya, atau live misalkan, atau berzina di tempat umum, atau melakukan pacaran mocok di tempat umum, itu mujahirin. Yang begitu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia kayak menantang Allah gitu loh. Menantang syariat dan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Wa inna minal jihari, termasuk jihad, termasuk melakukan dosa terang-terangan, ayya'mala rajul billaili amalan. Ada seseorang melakukan dosa di malam hari, summa yusbihu, kemudian dia di pagi hari, masuk pagi hari, wa qad satarahullahu ta'ala, dan telah diampuni, ditutupi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, kemudian dia bercerita kepada orang lain, amiltul bariha kada wa kada. Tadi malam aku melakukan ini, tadi malam aku berzina dengan ini, dan seterusnya. Wa qad bata, padahal dia semalam suntuk, yasturuhu rabbuhu, telah ditutupi dosanya oleh Tuhannya. Wa yusbihu, dan di pagi hari dia yakshifu sitrallahi ta'ala, membuka tabir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi skip menceritakan dosa masa lalu, skip menceritakan aib orang yang sudah masa lalu, sudah skip itu. Biarkan itu antara kamu dan Tuhan kamu. Karena kalau diceritakan itu bentuk ketidakmenyesalan ya. Wasalisu, yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda, bertekad untuk tidak mengulangi ilaiha, maksiat tadi, abadan, selamanya. Nah, cuma ini nanti ada khilaf di kalangan ulama ya. Apakah kalau misalkan dosa berbohong ya, dia sudah bertekad untuk tidak mengulanginya, ternyata besoknya dia bohong lagi, apakah itu kemudian membatalkan taubatnya? Ulama khilaf. Ada yang mengatakan ya tidak sah itu karena dia belum meninggalkan dosa itu. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa taubatnya atas kebohongan yang telah lalu itu sah. Sementara kebohongan baru itu butuh taubat yang baru. Itu sudah hal lain gitu ya. Fa'in fukida, jika tiada ahadus salasati, salah satu dari tiga syarat tadi, lam tasihha, maka tidak sah taubatuhu, taubatnya. Jadi meninggalkan maksiat, menyesali maksiat itu, dan bertekad tidak mengulangi. Itu tiga hal yang harus ada dalam taubat jika berkaitan dengan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat, jika ada al-maksiatu, maksiat, tata'allaku, berhubungan bi'adamin, dengan anak manusia. Kalau dosanya itu, kesalahan itu terhadap manusia, misalkan memukul, memfitnah, mencuri barangnya, ghasab, dan seterusnya, fasurutuha arba'atun, maka syarat taubat itu ada 4. Hadis salah satu yaitu 3 tadi, meninggalkan dosa, terus menyesali dosa itu, bertekad tidak mengulangi, dan ditambah yang keempat apa? Wa ayyabra'a, dan meminta kebebasan min haqqi sahibiha, membebaskan diri min haqqi sahibiha, dari hak orang-orang yang bersangkutan ya, orang-orang yang terkait dengan itu tadi. Misalkan kita punya salah pada seorang karena pernah memukul, maka kita harus meminta kehalalan atau menyelesaikan urusan dengan orang yang pernah kita pukul. Jadi Allah tidak akan mengampuni kita kalau kita taubatnya hanya dengan istighfar, astagfirullah, kita misalkan dengan haji, berulang kali haji agar diampuni dosa kita, padahal dosanya itu berupa memukul orang tadi. Dengan umroh bolak-balik, padahal dosanya memukul orang tadi. Allah tidak akan mengampuni itu selama dia tidak meminta maaf, tidak menyelesaikan urusan itu dengan yang bersangkutan. Fa'inkanat malan, jika dosa itu berupa harta, yaitu merampas harta, mencuri harta, menipu, dan seterusnya, atau semisalnya, raddahu ilaihi, maka dia harus mengembalikan dulu kepada orang yang bersangkutan.
kembalikan uang curian itu, kembalikan uang korupsi itu, kembalikan uang rampasan itu, kembalikan apa yang kamu tipu kepada orang yang bersangkutan. Baru sah taubatmu. Selama itu tidak dikembalikan, selamanya kamu akan terkatung-katung di akhirat. Tidak akan masuk surga selamanya. Sebelum itu diurus oleh orang yang bersangkutan itu. Wa in kanat hadda qadfin, jika maksiat itu berupa tuduhan zina, ya, berupa had menuduh zina, wa nahwahu dan semisalnya, makkanahu minhu, maka dia harus mempersilahkan orang itu untuk menghukumnya. Jika dia menuduh zina, maka persilahkan jalur hukum. Kalau dulu ya harus ke hakim, terus habis itu dipukul ya, di had ya, dipukul berapa kali, dicambukan dan sebagainya. Kalau sekarang ya berarti persilahkan urusan hukum diproses secara hukum. Au talaba afwahu, atau dia meminta ampunan, minta maaf pada orang yang bersangkutan. Wa in kanat ghibatan, jika berupa riba, jika maksiatnya itu berupa riba, ngerasani itu, riba itu adalah menceritakan aib orang lain yang memang ada pada orang itu, tapi tidak di hadapan orang itu. Nah, misalkan aibnya itu betul-betul ada memang ya, bukan tidak ada. Kalau tidak ada namanya fitnah, dan bukan di hadapan orang itu. Ya, misalkan kita ada teman kita yang pacaran. Pada kemarin keluar nih, anak pondok keluar dia dengan pacarnya dan seterusnya, itu kan aib dan dosa. Kemudian kita ceritakan lah teman-teman, digosipin, itu namanya riba ya. Tapi tidak ada orang itu. Istahallahu minha, maka dia harus meminta halal dari ribah tadi kepada orang yang dighibai. Dia harus minta kehalalannya. Cuma di dalam Alkitab Al-Wasiyah Al-Minah As-Saniyah ya, Al-Minah As-Saniyah itu dikatakan bahwa jika rasan-rasannya, ribahnya itu sudah terdengar kepada orang yang bersangkutan. Jadi di sini nih kita di dalam Pondok An-Nur 2 misalkan ya, saya ribah mengomongkan kejelekan orang dan orangnya sedang ada di Kota Malang gitu ya. Saya kan tidak sedang bersama dia, gitu. Saya ngerasani dan seterusnya. Lalu orang yang saya ajak ngomong ini, ngerasani ini, ternyata menyampaikan ke dia. Akhirnya kan sampai kan ribahnya tadi. Nah, sakit hati itu dan seterusnya ya. Kalau begitu, maka kita harus minta halal kepada orang itu. Karena itu sudah menyakiti dan sudah sampai kepadanya. Tapi katanya pengarang Al-Minah As-Saniyah, tapi kalau rasan-rasan ini belum nyampe kepada korban yang dirasani, jadi hanya skip kepada orang yang kamu ajak ngomong, tidak usah kemudian disampaikan, mohon maaf ya kemarin saya ngerasain jenengan, ngerasain nopong itu, tambah loro hati. Ya sudah, katanya ini pilihannya beliau yang musannifnya adalah ya sudah, perbanyak memintakan ampunan, astagfirullah, untuk ya Allah ampunilah orang tersebut dosa-dosanya, saya ngerasani uang itu dan seterusnya begitu. Wajibu ayatu, badan wajib untuk bertobat min jami'id dzunubi, dari semua dosa. Fa in taba min ba'diha, jika taubat dari sebagian dosa, sahhat taubatuhu, maka sah taubatnya. Inda ahlil haqqi, menurut ahli hak, min dzalika dzambi, dari dosa tersebut, wa baqiya alaihil baqi, dan tersisa dosa-dosa yang lain yang masih belum ditaubati. Wa qad tadhaharat, dan sungguh telah menjadi jelas, dalailul kitab wa sunnah, dalil-dalil dari kitab dan sunnah, wa ijma'il ummah, dan ijma' ulama, ala wujubit taubati, atas wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya. Wa qala Ta'ala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.